Selamat wabarakatuh. Nama saya Anissa Ekasaryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama ada pengertian tujuan kurikulum. Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Nah, misalnya seperti berupa cita-cita, berupa kedudukan atau pangkat dan jabatan, maupun sifat-sifat luhur. Nah, pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta menyelidiki pengetahuan yang belum tersentuh sebelumnya. Nah, selanjutnya ada hierarki tujuan kurikulum. Nah, dilihat dari hierarkisnya, tujuan kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang sifatnya umum dan berjangka panjang yang ingin dicapai dan didasari oleh falsafah negara Indonesia, didasari oleh Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbukti pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya ada tujuan institusional atau lembaga. Nah, tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini bersifat kognitif. Nah, dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Nah, tujuan ini dapat dilihat dari GBPP, garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi. Nah, yang keempat ini ada bidang instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Tujuan instruksional adalah tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses. Nah, selanjutnya ada taksonomi tujuan. Secara etimologis, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologis, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian. Nah, data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Nah, taksonomi tujuan terbagi 3 domain. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya yang kedua ada domain afektif. Domain afektif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Nah, selanjutnya ada pengertian indikator pencapaian. Nah, pengertian indikator pencapaian tujuan adalah perilaku yang dapat diakui untuk menunjukkan ketercapaian tujuan dasar yang menjadi acuan penilaian usaha pelajaran. Pencapaiannya dapat diukur dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator berfungsi sebagai, pertama ada sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembangan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Nah, poin kedua ada pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetisi dapat mencapai secara maksimal. Nah, yang ketiga ini ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah,
Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntunan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetisi secara maksimal. Nah, yang keempat ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah yang pertama yaitu pahami rumusan kompetisi dasar atau KD. Nah, yang selanjutnya buat uraian kompetisi dasar. Yang ketiga, susun spektrum kemampuan yang harus dikuasai. Yang keempat, susun indikator berjenjang. Yang kelima, jadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Yang keenam, konsisten pada kompetisi bukan angka. Nah, yang selanjutnya, cara merumuskan tujuan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu ke tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati oleh guru yang ditunjukkan oleh siswa, misalnya menghitung laporan keuangan serta periodik, menjelaskan hukum permintaan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.